Assalamualaikum, kembali lagi bersama History with Razan. Hari ini kita lanjutin lagi cerita Muhammad Al-Fatih. Let's go! Abi, kemarin kita sudah sampai cerita kematiannya Pangeran Ali. Terus kelanjutannya gimana, Bi? Oke, kita lanjutin lagi cerita Muhammad Al-Fatih ya. Mari teman-teman kita saksikan sama-sama. Setelah kematian Pangeran Ali kalau masih ada yang lupa, Muhammad Al-Fatih punya dua kakak ya. Jadi Pangeran Ahmed sama Pangeran Ali. Nah, dua-duanya sayang sekali sudah meninggal ya karena Pangeran Ahmed itu diracun dan Pangeran Ali ini diceritain terakhir adalah dibunuh. Nah, setelah kematian Pangeran Ali, Pangeran Muhammad Al-Fatih sangat sedih teman-teman ya. Jadi sampai dia terus-terusan menangis dan juga sampai dia tidak semangat lah ngapa-ngapain. Terus gimana dong? Ya, jadi sampai akhirnya sih bisa kembali semangat teman-teman karena disemangatin sama ayahnya Sultan Murad dan juga gurunya Syekh A. Syamsuddin. Itu menguatkan Muhammad Al-Fatih sampai Muhammad Al-Fatih itu kembali semangat lagi. Nih di sini saya bacain ya salah satu cerita yang serunya dari gurunya yaitu Syekh A. Syamsuddin. Syekh A. Syamsuddin berkata, "Mungkin kau akan sangat sedih, Mehmet, karena ini adalah peristiwa yang berat untukmu." Ya jelas saja karena Muhammad Al-Fatih kan masih kecil ya, terus melihat kakaknya harus meninggal. Tapi ingatlah, ya Allah tidak akan menguji seseorang kalau dia tidak sanggup menghadapinya. Nah, jadi setiap ujian dari Allah itu akan diberikan kepada seseorang dan orang itu pasti akan sanggup untuk memberikan atau menyelesaikan ujian. Jadi itu hukumnya Allah, Kak. Ujiannya Allah itu pasti bisa kita selesaikan. Tidak mungkin Allah memberikan ujian yang manusia tidak sanggup untuk menghadapinya. Nah, ini yang diberikan kata-katanya buat Syekh Syamsuddin kepada Muhammad Al-Fatih nih. Dan ingatlah Mehmet, kita semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi semua akan meninggal. Begitu juga kakakmu katanya. Nah, kemudian setelah itu ini di sini diceritain bahwa Muhammad Al-Fatih dibawa ke sebuah danau untuk melihat langsung. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Lihatlah ke arah sana. Di situ ada Konstantinopel, kota yang dijanjikan oleh Rasulullah. Dan ini adalah cita-cita kita, orang-orang Turki Utsmani. Ayo, buyutmu telah gagal, kemudian kakekmu pun gagal, ayahmu pun gagal. Insya Allah ini akan menjadi giliranmu, Muhammad Al-Fatih. Engkau insya Allah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Alhamdulillah Muhammad Al-Fatih semangat lagi. Oke, lanjut lagi Bi ceritanya. Oke, kita lanjutin ya. Setelah Muhammad Al-Fatih alhamdulillah sudah berhasil semangat. Lanjut lagi Muhammad Al-Fatih itu dia berangkat untuk ke Amasya ya. Kita kembali ke Amasya lagi. Kota Amasya itu adalah kota yang sangat indah dan permai. Kota ini selalu dijadikan tempat untuk menempa mental kepemimpinan bagi calon penguasa Turki Utsmani. Jadi semua calon penguasa atau raja-raja atau sultan-sultan Turki Utsmani ini belajar di kota Amasya ya, kota pendidikannya. Ya mungkin kalau di kita kota pelajarnya gitu ya, di kota pelajarnya itu disinilah Muhammad Al-Fatih atau setiap pemimpin Turki Utsmani itu dilatih. Nah, di situ nanti di Amasya, Muhammad Al-Fatih akan diangkat juga menjadi gubernur Amasya. Nah, masih kecil kok udah jadi gubernur. Ya, karena di sini Muhammad Al-Fatih akan langsung berlatih kepemimpinan. Karena kan menjadi gubernur itu berarti memimpin kota ya. Jadi memimpin rakyat-rakyat atau penduduk dari Amasya. Jadi sebelum dia diangkat menjadi sultan, dia sudah harus dibekali untuk menjadi seorang gubernur dulu. Terus berapa lama Muhammad Al-Fatih jadi gubernur di Amasya? Nah, di sini Amasya dia menjadi gubernur selama kurang lebih 2 tahun ya. Jadi 2 tahun. Kalau misalkan umur kemarin pas kakaknya meninggal itu di sekitar 10 atau 12 tahun, berarti nanti dia kembali sampai menjadi gubernur di Amasya itu sekitar 14 tahun ya. Di 14 tahun setelah itu Muhammad Al-Fatih kembali lagi ke Edirne.
kenapa Muhammad Al-Fatih kembali ke Edirne? Nah, di sini yang seru teman-teman ya. Ternyata ada suatu hal yang mengejutkan, yaitu Muhammad Al-Fatih pas kembali ke Edirne, ternyata di umur yang sangat muda ya, sekitar 14, mungkin di kisaran di sini sebenarnya nggak disebutin ya umurnya, umur berapa Muhammad Al-Fatih, tapi kurang lebih kalau misalkan kita lihat dari gambarnya, nah mana Muhammad Al-Fatihnya. Nah, ini Muhammad Al-Fatihnya. Ya, ini antara kisaran umur 14 sampai 16 tahun Muhammad Al-Fatih itu diangkat menjadi Sultan Turki Utsmani. Jadi sultan yang sangat muda ya. Ini memang sangat mengejutkan. Oke, ceritanya kita bersambung dulu di sini karena Razan juga kaget, oh masih kecil kok udah jadi sultan. Nah, tapi ternyata ada rahasianya kenapa di saat masih muda Muhammad Al-Fatih sudah diangkat menjadi sultan. Ya, nanti ada lanjutan-lanjutan lagi. Ya, intinya perjalanan Muhammad Al-Fatih tidak semudah yang kita bayangkan, akan ada hambatan-hambatan selanjutnya. Mari nanti kita saksikan lagi di episode selanjutnya ya. Jangan lupa buat terus memantau channel ini. Oke, closing Azan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.